Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fitriani. Saya dari kelas R1G. Program studi saya adalah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yakni Bapak Asad. Yang pertama, mampu menjelaskan tentang akhlak. Yang kedua, mampu menjelaskan sumber-sumber ajaran agama Islam. Yang ketiga, mampu menjelaskan toleransi umat beragama. Yang keempat, mampu menjelaskan Islam dalam politik. Yang pertama, pengertian akhlak dan ruang lingkup akhlak. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan akhlak? Secara umum, pengertian akhlak adalah suatu sifat atau perangai yang melekat pada diri seseorang yang tercermin dari tindakan dan perbuatan orang tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Pendapat lain mengatakan bahwa arti akhlak adalah perilaku atau budi pekerti seseorang yang tercermin dari tindakan dan kebiasaan orang tersebut secara spontan sebagai bentuk manifestasi pencerminan dan refleksi jiwa serta batinnya. Secara etimologi, istilah akhlak berasal dari bahasa Arab, khuluq, yang artinya perilaku, baik itu perilaku terpuji maupun perilaku tercela. Dalam hal ini, akhlak seseorang tercermin dari perilakunya sehari-hari, tanpa banyak berpikir atau pertimbangan dan tidak ada unsur paksaan dari luar. Pengertian akhlak menurut para ahli. Yang pertama, Abu Hamid Al-Ghazali. Menurut Abu Hamid Al-Ghazali, pengertian akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang ada sejak lahir, yang mana lahir perbuatan-perbuatan mudah tanpa memikirkannya. Yang kedua, Muhammad Ali Asy Al-Jurjani. Menurut Muhammad Ali Asy Al-Jurjani, pengertian akhlak adalah suatu sifat yang terdiri dari sifat baik serta buruk yang ada sejak lahir dalam diri seseorang. Yang ketiga, Ahmad bin Mustafa. Menurut Ahmad bin Mustafa, arti akhlak adalah suatu ilmu yang dapat mengetahui keutamaan dan mengendalikan kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berpikir, kekuatan syahwat, dan kekuatan marah. Yang keempat, Ibnu Maskawai. Menurut Ibnu Maskawai, pengertian akhlak adalah suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mampu mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Ruang lingkup akhlak. Secara umum, ada 5 hal yang termasuk di dalam ruang lingkup akhlak seseorang di masyarakat. Yang pertama, akhlak pribadi, yaitu perilaku pribadi seseorang dalam menyikapi segala hal yang menyangkut dengan dirinya sendiri. Misalnya, motivasi, etika, kreativitas, emosi, dan lain sebagainya. Yang kedua, akhlak berkeluarga, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungan dengan keluarganya, meliputi kewajiban orang tua, anak, dan kerabat. Misalnya, etika kepada orang tua, tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, dan lain-lain. Yang ketiga, akhlak bermasyarakat, yaitu perilaku seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan anggota masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya, kehidupan masyarakat yang saling membantu, saling menghargai antar tetangga di sekitarnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, akhlak bernegara, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam menyikapi hubungannya dengan negara dan bangsanya. Misalnya, membayar pajak demi pembangunan, menjaga kerukunan dan keutuhan bangsa. Yang kelima, akhlak beragama, yaitu tingkah laku dan tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kepercayaannya, baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Penjelasan berikutnya yaitu pembagian akhlak. Maka, secara garis besar, pada dasarnya akhlak itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, akhlak mulia atau terpuji, yang bisa disebut al-akhlakul mahmudah atau karimah. Akhlak mulia atau terpuji disebut juga dengan al-akhlakul mahmudah atau al-akhlakul karimah, yaitu sikap dan tingkah laku yang mulia atau terpuji terhadap Allah, sesama manusia, dan lingkungannya. Sifat mulia tersebut bagi setiap muslim perlu diketahui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sifat terpuji sangat memberikan jaminan keselamatan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Allah, kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Yang kedua, akhlak buruk atau tercela, yang bisa disebut juga dengan al-akhlakul mazmumah. Akhlak tercela disebut juga al-akhlakul mazmumah, yaitu sikap dan tingkah laku yang buruk terhadap Allah, sesama manusia, dan makhluk lain serta lingkungan. Berdasarkan pengertian akhlak buruk, maka diharapkan agar setiap muslim menghindari sifat tercela karena ini sangat merusak kehidupan manusia, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, maupun kehidupan bernegara. Begitu juga hubungan dengan Allah. Penjelasan berikutnya, pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan melalui usaha sendiri dalam rangka mengembangkan akhlak para anak didik agar mereka mempunyai akhlak yang mulia.
dan memiliki kebiasaan yang terpuji, atau dengan kata lain, anak didik diharapkan bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Ajaran akhlak atau budi pekerti mengacu pada perbuatan baik manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan manusia sebagai makhluk sosial. Baik dan buruknya hakikat kemanusiaan bukan semata-mata dilihat dari apa yang dimiliki dan apa yang disandangnya, akan tetapi baik buruk dalam Islam dipandang dan dari perbuatannya. Zakiyah Derajat menjelaskan bahwa akhlak itu meliputi akhlak anak terhadap bapak dan ibu, akhlak terhadap orang lain, dan akhlak terhadap diri sendiri. Dari pernyataan Zakiyah Derajat tersebut tentunya sejalan dengan surah Al-Luqman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Syukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Pada ayat di atas merupakan bagian dari contoh pengajaran Luqman kepada anaknya. Al-Quran telah menunjukkan betapa pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Ayat tersebut menjelaskan pula perintah yang harus dipatuhi kepada manusia. Jadi, pada dasarnya, kita seorang anak memperlakukan orang tuanya dengan baik, sesungguhnya dia telah berbuat baik kepada Allah. Di dalam Al-Quran seringkali menggandengkan perintah menyembah Allah dan perintah berbakti kepada orang tua. Baik, selanjutnya materi kedua, yakni Al-Quran, isi dan sistematikanya. Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Al-Quran berarti bacaan karena Al-Quran merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari. Dan berarti himpunan karena Al-Quran merupakan himpunan firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyu. Menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Rasul atau Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW yang membacanya adalah ibadah. Al-Quran adalah sumber ajaran agama Islam pertama dan utama yang memuat firman-firman Allah, wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Mula-mula di Mekah, kemudian di Madinah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan selama kurang lebih 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah sebelum hijrah dengan ayat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah atau sudah pindah ke Madinah. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan 114 surat, 89 surat Makkiyah dan 25 surat Madaniyah, 6.236 ayat atau 4.726 ayat dari surat Makkiyah dan 1.510 ayat dari surat Madaniyah. Ayat-ayat yang turun ketika Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiyah, sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Ciri-cirinya adalah ayat-ayat Makkiyah pada umumnya pendek-pendek, merupakan 19 atau 30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 86 surat, 4.780 ayat. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang, merupakan 11/30 dari seluruh isi Al-Quran, terdiri dari 28 surat dan 1.456 ayat. Ayat-ayat Makkiyah dimulai dengan kata-kata Ya Ayyuhan Nas atau Hai manusia, sedangkan ayat-ayat Madinah. Baik, selanjutnya penjelasan dari As-Sunnah. Sunnah merupakan bahasa yang dimaknai sebagai jalan yang dijalani, baik terpuji ataupun tidak. Menurut muhaditsin, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir, pengajaran, sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah Nabi Muhammad SAW. As-Sunnah menurut fuqaha adalah suatu perintah yang berasal dari Nabi Muhammad SAW namun tidak bersifat wajib. Sunnah adalah satu dari hukum takfili yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Baik, selanjutnya penjelasan tentang ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Selanjutnya, macam-macam bentuk ijtihad menurut jumhurul ulama, yaitu
Yang pertama kias, yang kedua ihtisan, yang ketiga maslahah atau mursalah, yang keempat sudut dzariyah, yang kelima istihab, yang keenam urf. Baik, selanjutnya penjelasan materi yang ketiga, yakni pengertian dan konsep toleransi umat beragama menurut Islam. Secara umum, toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada. Adapun secara etimologi atau bahasa, toleransi yang berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan pada diri sendiri. Secara bahasa, toleransi juga bisa bermakna sebagai suatu kemampuan seseorang dalam bersabar serta menahan diri terhadap berbagai hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan hadirnya rasa toleransi ini pada diri setiap individu, maka berbagai macam konflik atau perbedaan yang ada tidak akan terjadi lagi. Baik, selanjutnya penjelasan tentang problematika kehidupan umat beragama. Salah satu problematika pada kehidupan beragama adalah konflik antar umat beragama. Terjadinya konflik tidak terlepas dari adanya dalang atau provokatornya, tidak pernah diusut tuntas, sehingga wajar jika masyarakat menuntut pemerintah bertindak tegas menangkap provokatornya. Dari berbagai kerusuhan, teror, fitnah, dan pembunuhan memang sedang melanda bangsa kita, sehingga untuk menghadapi berbagai bencana tersebut, maka semua pihak hendaknya senantiasa waspada sebab berbagai cara akan dilakukan oleh provokator untuk mengadu domba antar umat beragama, antar suku, antar etnis, sehingga persatuan dan kesatuan menjadi rapuh. Oleh karena itu, setiap umat beragama senantiasa berpegang teguh pada ajaran agamanya agar mereka tidak akan terjebak pada isu-isu yang melayang. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antar umat beragama karena kurangnya untuk saling memahami dan menghargai agama lain serta umat beragama lain, sehingga dalam kehidupan umat beragama tidak adanya saling menghargai hakikat dan martabat manusia, di mana nilai-nilai kemanusiaan yang universal tidak berlaku lagi dalam menjalin hubungan yang harmonis antar umat beragama tersebut, terutama hati nurani dan cinta kasih bagi kerukunan, toleransi, dan persatuan dalam kemajemukan umat beragama. Baik, penjelasan selanjutnya tentang upaya mewujudkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang sempurna. Hal ini dikarenakan Islam adalah agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW kepada manusia dapat menjalankan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, untuk manusia di dunia, perdamaian tersebut dapat disebut dengan prinsip Islam, di mana prinsip tersebut dapat menjadi salah satu ciri utama agama Islam. Tidak hanya itu, Islam juga diyakini membawa rahmat kepada semesta alam, baik dalam segi waktu maupun dalam segi tempat. Islam mampu menjamin atas keselamatan dan kedamaian umat manusia yang ada di sekitarnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Dalam arti tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bukanlah untuk memecahkan kaum kafir dengan kaum muslim, serta Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam membawa agama Islam dengan tujuan untuk membawa rahmat bagi semesta alam, baik manusia atau lingkungan sekitar. Rahmatan lil alamin diambil dari dua kata, yakni rahmat dan lil alamin, di mana rahmat mempunyai arti yakni kasih sayang dan lil alamin mempunyai arti yakni seluruh alam dan secara umum. Kita mengenal bahwa tujuan setiap agama mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan rasa damai dalam hidup. Hal ini juga berlaku pada agama Islam. Islam mengajarkan kepada para pemeluknya mengenai cara mencapai kebahagiaan yang tersedia di dunia maupun di akhirat. Akan tetapi, hal ini terlihat memilukan karena terdapat beberapa muslim melenceng dari ajaran agama Islam. Dengan ini, akan banyak serangkaian persoalan yang muncul apabila hal ini terus hadir. Melalui pandangan rahmatan lil alamin, kita dapat menemukan kunci dari persoalan tersebut.
Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yakni pengertian politik Islam. Islam menyebut politik dengan istilah siyasah. Jika yang dimaksud politik adalah siyasah mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Tetapi, jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tapi, Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagian orang seringkali menilai istilah politik Islam diartikan sebagai politik menurut perspektif Islam. Hal ini sebagai bentuk kewajaran karena dalam dunia nyata, kita selalu disuguhkan praktik politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran agama Islam. Penjelasan berikutnya adalah tujuan sistem politik Islam. Apa sih tujuan sistem politik Islam? Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syariat Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau Darul Islam. Penjelasan berikutnya yakni prinsip politik Islam. Prinsip politik Islam dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, prinsip kedaulatan, yang kedua, prinsip keadilan, yang ketiga, prinsip musyawarah dan ijma, yang keempat, prinsip persamaan, yang kelima, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, yang keenam, prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Penjelasan yang terakhir adalah kontribusi agama Islam dalam perpolitikan nasional. Apa sih yang dimaksud dengan kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional? Kontribusi umat Islam dalam perpolitikan nasional tidak bisa dipandang sebelah mata di setiap masa dalam kondisi perpolitikan bangsa ini. Islam selalu punya pengaruh yang besar sejak bangsa ini belum bernama Indonesia, yaitu era berdirinya kerajaan-kerajaan hingga saat ini. Pengaruh perpolitikan bangsa kita tidak lepas dari pengaruh umat Islam. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam menjadi penduduk mayoritas bangsa ini. Selain itu, dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar penganutnya senantiasa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi orang banyak, bangsa, bahkan dunia. Penguasaan wilayah politik menjadi sarana penting bagi umat Islam agar bisa memberikan kontribusi bagi bangsa ini.